Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6640 akhirnya dimulai. Alam dewa sejati? Mendengar hal itu, ekspresi Wang Yuxian menjadi sangat berlebihan, menunjukkan bukan hanya keterkejutan tetapi juga ketakutan. Dalam jalur kultivasi seni bela diri, fondasi yang kokoh sangatlah penting. Ketidaksabaran untuk mendapatkan hasil cepat hanya akan mempersulit terobosan ke tahap selanjutnya. Perhatikan lebih saksama. Saat Chu Feng berbicara, dia mendorong kekuatan itu ke arah Wang Yuxian. Wang Yuxian mengulurkan tangan dan mengambil sedikit, yang kemudian menyatu ke dalam tubuhnya. Seketika itu juga, mulut kecilnya terbuka lebar dan matanya bersinar. Ya Tuhan, apakah sumber daya seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Wang Yuxian sangat gembira hingga hampir melompat. Jelas sekali dia sangat terkejut. Bagi para praktisi seni bela diri, menembus setiap tingkatan setara dengan membentuk kembali jiwa dan tubuh mereka. Ini juga merupakan alasan peningkatan kekuatan, namun, untuk membentuknya kembali, seseorang membutuhkan kekuatan yang sesuai dalam energi langit dan bumi. Oleh karena itu, energi langit dan bumi sangat mendasar bagi kultivasi, tetapi kekuatan dalam energi tersebut pada akhirnya terbatas. Untuk mencapai terobosan lebih cepat, sumber daya kultivasi yang mengandung energi langit dan bumi telah menjadi tujuan utama para praktisi seni bela diri. Namun, kualitas sumber daya budidaya juga bervariasi. Sumber daya budidaya yang baik tidak hanya dapat menyediakan energi, tetapi juga memfasilitasi integrasi yang lebih baik. Namun, sumber daya kultivasi lebih lanjut dapat membantu menembus banyak hambatan menuju terobosan, yang berarti sumber daya tersebut mencakup jalur kultivasi seni bela diri. Namun, jalur seni bela diri juga memiliki kekuatan dan kelemahan, dan jalur seni bela diri secara umum membutuhkan pemahaman pribadi. Oleh karena itu, jalur seni bela diri yang membutuhkan pemahaman lebih sedikit juga merupakan jalur yang lebih unggul. Saat ini, kekuatan yang diberikan Chu Feng kepada Wang Yuxian adalah kekuatan berkualitas tertinggi dan tidak memiliki efek samping sama sekali. Inilah juga alasan mengapa Wang Yuxian sangat terkejut. Inilah kekuatan zaman para dewa. Namun, ada batasan jumlah kali setiap orang dapat berlatih kultivasi, tapi menurutku bakatmu memberimu peluang besar untuk mencapai alam dewa sejati, kata Chu Feng. Kekuatan zaman para dewa, kau akan memberikannya begitu saja? Reaksi pertama Wang Yuxian tetaplah bahwa itu terlalu mahal. Seperti yang saya katakan, jumlah kekuatan yang dapat diasah setiap orang terbatas, tetapi saya masih memiliki banyak yang tersisa, dan saya tidak membutuhkannya. Sebenarnya, saya sudah memberikan banyak sekali kepada orang lain, dan kau adalah temanku, tentu saja kamu tidak akan ketinggalan. Baiklah, mulailah menyempurnakannya sekarang. Jika Anda menemukan masalah, saya mungkin bisa membantu Anda, kata Chu Feng. Baiklah, melihat Chu Feng mengatakan hal itu, Wang Yuxian berhenti membuat alasan. Akibatnya, fenomena aneh sering muncul di langit. Tingkat kultivasi Wang Yuxian meningkat pesat satu demi satu, tetapi pada akhirnya, dia gagal mencapai tingkat dewa sejati. Sebaliknya, itu berhenti di alam demigod tingkat ke-9. Apakah kamu tidak ingin menerobos? Melihat Wang Yuxian berdiri, Chu Feng bertanya. Kamu menyadarinya? Wang Yuxian terkejut. Aku bisa merasakan bahwa jika kau mau, kau bisa melangkah ke alam dewa sejati dalam sekali jalan, kata Chu Feng. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Chu Feng.
Meskipun kekuatan era dewa ini memang merupakan sumber daya yang seharusnya tidak ada, kekuatan ini sangat bagus sehingga tidak memiliki efek samping sama sekali. Namun saya pikir, sebaik apapun sumber dayanya, pengembangan tetap perlu dilakukan secara konsisten dan pasti. Aku ingin merasakan sepenuhnya kekuatan seorang demigod tingkat ke-9 sebelum melanjutkan terobosanku. Ini seharusnya bisa membantu saya, kata Wang Yuxian. Itu juga tidak masalah, Chu Feng mengangguk. Namun kenyataannya, jika itu adalah Chu Feng, dia akan langsung melakukan terobosan selama itu bisa dilakukan tanpa memengaruhi fondasinya. Dalam kasus seperti Wang Yuxian, itu adalah efek psikologis. Namun, Chu Feng tidak memiliki efek psikologis tersebut. Namun, setiap orang berbeda. Jika Wang Yuxian merasa nyaman melakukannya dengan cara ini, maka dia harus melakukannya. Jika tidak, jika dia menghadapi masalah dengan kultivasinya di masa depan, dia akan bertanya-tanya apakah itu karena dia mencapai terobosan terlalu cepat. Hal itu dapat dengan mudah menyebabkan munculnya iblis batin yang akan merugikan kultivasi di masa depan. Selanjutnya, Chu Feng pergi ke sekte bela diri naga tersembunyi. Dia juga perlu mencari tahu kebenaran tentang masalah Wen Sui. Ketika Chu Feng tiba di sekte bela diri naga tersembunyi, dia mengetahui bahwa Wen Sui memang telah kembali, tetapi sudah pergi. Selain itu, pemimpin sekte bela diri naga tersembunyi sedang mengasingkan diri. Tidak seorang pun menyebutkan Yao Yao, karena mereka tidak tahu bahwa Wen Sui telah membawa Yao Yao pergi. Di dalam sekte bela diri naga tersembunyi, ada juga banyak orang yang dipedulikan oleh Chu Feng, bukan hanya teman-teman yang saya dapatkan di dalam sekte bela diri naga tersembunyi. Setelah Istana Suci Tujuh Alam menyatakan niatnya untuk melindungi sungai surgawi bela diri leluhur dan mengirimkan pasukan untuk menjaganya. Pemimpin sekte bela diri naga tersembunyi khawatir bahwa Istana Suci Tujuh Alam mengincar Chu Feng. Oleh karena itu, banyak kerabat dan teman Chu Feng, serta keluarga mereka, semuanya dibawa ke sekte bela diri naga tersembunyi untuk perlindungan. Dan dengan penuh pertimbangan, mereka bahkan menyiapkan dunia independen untuk mereka tinggali. Generasi muda yang memiliki hubungan baik dengan Chu Feng diberi kesempatan untuk bergabung dengan sekte bela diri naga tersembunyi. Karena mereka semua adalah praktisi seni bela diri, tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang seperti Chu Lingxi, Xia Yun'er, Li Yu'er, Wu Ma Shengjie, Kong Tianhui, Kong Qi, Long Ning, Xian Yun, dan lainnya semuanya telah menjadi murid sekte bela diri naga tersembunyi. Awalnya, mereka berlatih atau menjalankan misi di berbagai tempat di dalam sekte bela diri naga tersembunyi. Namun, setelah mengetahui kembalinya Chu Feng, sekte bela diri naga tersembunyi membuat pengecualian dan memanggil mereka semua. Mereka juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di luar. Orang-orang seperti Chu Lingxi ingin bergabung dengan aliansi klan Chu dan menghadapi musuh besar bersama Chu Feng. Namun Chu Feng menyuruh mereka untuk tetap tinggal di sekte bela diri naga tersembunyi yang akan membuatnya merasa lebih tenang. Biasanya, ketika teman baik berkumpul, mereka seharusnya lebih banyak mengobrol. Mengingat situasi saat ini, Chu Feng khawatir akan perubahan yang tak terduga, jadi dia meninggalkan sumber daya yang telah dia siapkan untuk mereka dan kemudian pergi. Meskipun Chu Feng sudah pergi, namun Chu Lingxi, Xia Yun'er, dan yang lainnya terus melihat ke arah tempat Chu Feng menghilang. Matanya tidak hanya menunjukkan kekhawatiran tetapi juga keengganan. Di sisi lain, Kong Tianhui langsung membuka tas Qian Kun yang diberikan Chu Feng kepadanya. Mari kulihat barang-barang bagus apa yang dibawa kakakku Chu Feng. Aku, astaga. Melihat itu, Kong Tianhui tiba-tiba duduk di tanah,
benar-benar terkejut. Reaksinya membuat semua orang agak bingung. "Kakak, tolong bantu aku memeriksa. Apakah aku salah lihat? Mungkinkah ketidakteraturan menstruasi saya menyebabkan delusi? Apakah semua ini nyata? Mengapa segala sesuatu di sini terasa seperti mimpi?" Kong Tianhui menyerahkan tas Qiankunnya kepada adik perempuannya, Kong Qi. "Apakah Anda mengalami ketidakteraturan menstruasi?" Kong Qi memutar matanya ke arah kakaknya, tetapi kemudian mengambil tas Qiankun tanpa ragu-ragu. Awalnya, semua orang mengira Kong Tianhui hanya membuat keributan tanpa alasan. Beberapa orang bahkan diam-diam tertawa. Sekalipun Chu Feng memberikan banyak hal baik, seharusnya tidak seburuk ini. Saudari perempuannya, Kong Qi, termasuk di antara mereka yang berpikir demikian. Namun ketika Kong Qi mengambil tas Qiankun, membukanya, dan memeriksanya, dia tercengang meskipun dia tidak duduk di tanah. Seketika itu juga, dia buru-buru memeriksa tas Qiankun yang diberikan Chu Feng kepadanya, dan saat ini mulutnya tak bisa lagi terbungkam. "Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Chu Feng, dia terlalu murah hati, bukan? Setiap orang, semuanya, cepat periksa tas Qiankun kalian." Kong Qi berbicara lagi, tetapi ia tergagap. Melihat reaksi Kong Qi, semua orang mulai memeriksa tas Qiankun mereka masing-masing, tanpa terkecuali, mereka semua terkejut. Entah mereka pria tampan atau wanita cantik, ekspresi mereka saat ini lebih berlebihan daripada sebelumnya. Sebaliknya, reaksi Kong Qi cukup bermartabat. Bukan karena mereka naif atau kurang berpengalaman, melainkan harta karun di dalam tas Qiankun itu benar-benar seperti mimpi bagi mereka. Tiba-tiba, Kong Tianhui menangis terseduh-seduh. "Saudaraku ternyata tidak berbohong padau. Dia bilang akan membawakan saya sumber daya yang lebih baik saat dia kembali lagi, dan dia menepati janjinya." Dia sangat arogan. Meskipun Kong Tianhui menangis terseduh-seduh, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia berhasil membuat semua orang yang awalnya kebingungan, tertawa. Mereka semua mengerti bahwa semua ini nyata. Chu Feng memang memberi mereka sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang bisa mereka bayangkan. Pengembangan kemampuan mereka akan berkembang pesat sekali lagi. Mengapa akan seperti itu lagi? Terakhir kali mereka membuat kemajuan secepat ini adalah saat Chu Feng terakhir kali melihat mereka. Meskipun tak satu pun dari yang lain menangis dan tertawa sebebas Kong Tianhui, namun semua orang merasakan emosi yang sama. Itu adalah kehangatan yang tak tertandingi. Berapa banyak orang yang, setelah menjadi sukses, melupakan teman-teman lamanya dan bahkan menjadi terasing dari kerabatnya? Mereka menyebutnya memasuki lingkaran baru. Namun, setinggi apapun pencapaian Chu Feng, dia selalu mengingat mereka. Rasanya sangat menyenangkan diingat oleh teman-teman. Chu Feng masih dalam perjalanan untuk bertemu dengan Xiao Yu'er dan yang lainnya. Namun tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Maka ia segera berhenti dan menggunakan kekuatannya untuk melihat ke arah zaman para dewa. Melihat hal itu, ekspresi Chu Feng berubah serius. Akhirnya dimulai. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.